Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jacinta Komala dari Prodi Ilmu Komunikasi Semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi-materi creative branding dari sesi 1 sampai sesi terakhir. Yang pertama, itu materi 1, asal-usul branding. Untuk kata brand, itu berasal dari bahasa Nordik kuno, yaitu brand, atau bahasa Inggrisnya kita bisa bilang adalah to born, untuk pengidentifikasian hewan ternak. Ya, untuk si brand ini ternyata sudah digunakan sejak 4000 tahun yang lalu di lembah Indus yang mengacu pada pengidentifikasian pencitraan merek ternak. Jadi pada waktu itu pemilik ternak menggunakan cap khusus yang digunakan untuk menandai atau menjadi pembeda antara hewan ternak yang dia punya dengan hewan ternak yang orang lain, sehingga konsumen lebih mudah untuk membedakan mana hewan ternak yang lebih bagus, yang lebih berkualitas dan memiliki peternak yang memiliki reputasi yang bagus. Kemudian untuk pencitraan dari brand merek ini, seiringnya berjalannya waktu, itu telah berkembang selama berabad-abad. Bahkan tidak hanya dengan si ternak aja, tapi di bidang properti, terus kemudian di bidang pengrajin yang mengklaim atas pekerjaan mereka, kemudian juga dari produk yang menjual jasa produk mereka, sampai ke perusahaan yang menjual produk yang untuk membandingkan dengan menjadi pembeda dengan perusahaan yang lain. Sejumlah bukti historis tentang sejarah dari si brand ini mengungkapkan bahwa si brand atau merek ini sudah digunakan sejak ribuan tahun yang lalu. Nah, untuk sebagai buktinya atau sebagai contohnya itu adalah dari tulisan dan gambar dari dinding-dinding kuburan Mesir kuno ya. Itu ditandai dengan tulisan dan juga gambar yang itu bisa berarti adalah tanda atau merek atau brand. Seperti itu. Nah, untuk dari si penjelasan tentang brand atau dari merek sendiri itu adalah nama, simbol, istilah, tanda, huruf, kata yang dikombinasikan sedemikian rupa dengan warna, dengan juga dan lain sebagainya, itu menjadikan satu, sehingga itu menjadi pembeda dengan yang lainnya ya, dan itu digunakan sebagai untuk produk jualan jasa ataupun barang. Seperti itu. Nah, untuk merek ini terdiri dari 6 tingkatan. Yang pertama itu ada atribut, manfaat, nilai, kebudayaan, kepribadian, serta pemakai. Kita lanjut di materi kedua. Untuk materi kedua, ini adalah pentingnya branding dalam aspek kehidupan. Untuk konsumen itu akan tertarik dengan produk yang udah terkenal gak sih? Kayak misalnya contoh di bidang fashion itu ada Chanel, Burberry, ada Gucci, ada YSL, dan lain sebagainya. Itu kalau misalnya kita mau mendorong loyalitas dari konsumen, itu lebih besar daripada kita mendorong perusahaan atau dari produknya tersendiri. Untuk merek yang kuat dan tingginya loyalitas konsumen itu mudah sebetulnya. Kalau misalnya kita bisa menargetkan pasar karena kepercayaan dari si konsumennya yang udah dimiliki kepada si merek atau si brand tersebut. Dari si brand tersebut, kita bisa menginisiasi untuk bikin produk baru dengan merek yang sama ya, dan dapat menjadi pembeda dengan yang jelas, yang kuat, yang tingginya loyalitas dari produk yang lain ataupun produk yang sejenis. Kayak misalnya contoh itu ada skincare ya. Kalau skincare itu kita ada lokal brand itu ada Nuves, ada Olay, terus juga ada dari Wardah dan lain sebagainya. Itu tuh mereka mempunyai pembeda dibandingkan satu dengan yang lainnya, sehingga mereka punya punya fansnya tersendiri. Jadi kayak dari pembeda dari mulai kayak mungkin ingredients ataupun dari mereknya ataupun dari karena harga ya, itu bisa mereka jadi pembeda gitu. Ada yang kayak dari pengen harganya lebih tinggi, merek yang lebih tinggi, yang lebih bagus, itu bisa ke yang lain. Ada yang kayak pengen affordable tapi bagus, nah itu beda-beda ya dari situ. Nah, untuk itu kita akan memberikan citra yang positif kepada produk karena merek yang kuat dengan citra, komitmen, kualitas, dan persepsi aktualisasi diri pengguna dari si merek tersebut. Itu akan mempermudah dan juga menghemat daya promosi perusahaan karena terhadap produk, karena kecintaannya konsumen terhadap merek dari si brand tersebut yang udah dipercayai. Untuk materi ketiga ini ada perbedaan brand juga produk.
Untuk dua artikel ini, di produk dan brand ini merupakan dua istilah yang sering kita dengar di kehidupan sehari-hari. Biasanya kita temui di bidang usaha ataupun bisnis. Sayangnya masih banyak orang yang tidak tahu menau tentang perbedaan dari brand dan juga produk ini. Padahal untuk brand sama produk ini mempunyai makna dan juga arti yang sangat berbeda loh. Nah, untuk perbedaan utama antara brand dan juga produk, itu menggunakan sebuah produk artinya kita membutuhkan brand. Cara pertama untuk yang bisa kita lakukan, kita membedakan antara brand dan produk itu dari apa yang kita pakai. Misalnya contoh, kita butuh air mineral, tapi kita butuh air mineral tuh butuh brand. Kita nggak cuma bisa bilang aku butuh mineral. Nah, mineral ini adalah sebuah produknya, sedangkan brand itu ada misalnya Aqua, Ades, Le Mineral, dan lain sebagainya. Nah, untuk dari perbedaan utama dari brand dan juga produk itu ada di brand pemegang superioritas. Tentu dalam dua produk ini, brand biasanya lebih dikenal daripada si produk. Misalnya contoh kalau misalnya kita mau beli sesuatu di warung ataupun misalnya di supermarket, kita bisa langsung nyebutin si brandnya, bukan si produknya. Tapi contoh misalnya saya mau beli sabun, tapi bukan sabun, tapi biasanya kita langsung bilang saya mau beli Lifebuoy di mana ya, ataupun misalnya pasta gigi saya mau beli odol, padahal odol itu adalah sebuah brand. Nah, sedangkan si produknya itu adalah pasta gigi, tapi kita udah bilangnya itu odol itu brand. Nah, walaupun nanti kitanya dikasihnya itu bukan odol tapi Pepsodent, Ciptaden, terus ada juga Sensodyne dan sebagainya, kita tetap bakal nyebut itu adalah odol karena semakin besarnya si nama brand tersebut yang udah mengingat di semua kalangan orang ya. Terus kayak misalnya contoh air mineral, kita udah bilang kayak kita maunya, Mbak saya mau beli Aqua dong, walaupun nanti yang dikasih itu bukan Aqua tapi air mineral kah, entah itu Ades, entah itu Ron 88, tapi kita bakal nerima itu. Tapi karena si Aqua ini sudah besar namanya dan sudah dikenal oleh semua kalangan. Mas mau beli Aquanya dong? Iya mbak. Oke, makasih mas. Jadi berapa? Ada pernah nggak yang ngalamin kayak gitu? Mau beli Aqua tapi malah dikasih brand lain dan kalian terima dan bayar aja? Ada tau gak sih kenapa? Nah, jadi alasan itu yang pertama karena Aqua itu sudah menjadi market leader di industri air mineral covers. Nah, that's why kayak jadi kita terima aja. Dan yang kedua, Aqua itu berhasil mempositioning brandnya dengan image yang sangat amat super duper baik. Jadi itu sudah lengket dan menjadi top of mind di masyarakat. So that's why kalian ditanya Aqua tapi dikasih brand lain, tapi terima aja gitu. Jadi covers pernah ngalamin gak hal yang sama? Pak beli Aqua gelas 2. Beli. Bu ada Aqua gelas? Ya. Beli 2, Bu. Beli. Ada Aqua gelas? Aqua gelas ada berapa? Beli 2. Beli. Bu ada Aqua gelas? Beli 2, Bu. Lihat dari kualitasnya, produk jauh lebih penting meskipun dari si brand ini berasal dari sebuah perusahaan yang besar dan ternama. Tetapi apabila perusahaan tersebut memproduksinya dengan secara tidak bagus ataupun memiliki kekurangan dalam si produk tersebut, maka hal ini bisa menjadi kekurangan untuk si brand atau perusahaan tersebut. Misalnya contoh sabun mungkin ya, kayak sabun batang. Sabun batang ini memiliki kekurangan dikarenakan ini susah untuk cair dan lain sebagainya. Nah, itu orang-orang jadi kayak mikirnya, oh ya udah saya belinya sabun cair aja daripada sabun batang, karena sabun batang susah buat jadi cair ke kulit kita yang kayak gitu. Nah, itu bisa jadi kekurangan untuk si brand tersebut. Jadi yang perusahaan yang menjual sabun batang tersebut dengan brand yang bagus itu akan menjadi kekurangan dan menjadi kurang si pengguna si sabun batang tersebut.
Untuk materi keempat, ini ada brand identity. Identitas merek atau brand identity menurut Kotler dan Keller di 2006 adalah seperangkat asosiasi merek yang unik yang diciptakan oleh para penyusun strategi merek. Untuk asosiasi-asosiasi ini mencerminkan kedudukan suatu merek dari konsumen kepada suatu organisasi. Ternyata untuk si brand identity ini bisa kita lihat, bisa kita sentuh, bisa kita raba, bisa kita lihat kalau itu bergerak ya, bisa kita pegang juga. Nah, untuk faktor-faktor dalam membentuk brand itu ada beberapa faktor. Yang pertama itu adalah nama brand. Nama brand adalah yang pertama atau itu adalah ekspresi ataupun wajah dari suatu perusahaan atau suatu produk, itu kita butuh yang namanya nama brand. Ya, kemudian ada logo. Logo juga ada terbentuk dari tampilan grafis yang biasanya itu diambil dari nama perusahaan gitu. Terus juga yang atau misalnya singkatan ya, singkatan. Kemudian juga ada slogan atau tagline. Nah, slogan atau tagline ada sebuah kalimat yang mudah diingat oleh para konsumen untuk menyertai nama brand atau nama perusahaannya tersebut. Contohnya misalnya kayak brand makanan kayak Indomie. Nah, Indomie kan ada slogannya tuh kayak Indomie seleraku. Terus juga ada ada juga bagi pariwisata untuk pemerintahan itu ada Pesona Indonesia. Itu juga adalah sebuah slogan ya gitu. Nah, kemudian ada kisah merek ya. Kalau misalnya kita memiliki nama brand itu lebih bagusnya ada kisahnya. Kenapa kita bisa ngambil nama brand itu adalah misalnya Sariwangi. Kenapa namanya Sariwangi? Jadi itu ada ceritanya gitu. Oh, jadi ini namanya dikasih Sariwangi dikarenakan ini tehnya terbuat dari teh yang berasal dari Sariwangi dan di daerah Sariwangi dan lain sebagainya. Itu menjadi sebuah salah satu yang bakal unik dan menarik ya untuk diceritakan. Kemudian untuk pengukuran brand identity ini kita ada 3. Yang pertama itu adalah mengenal baik sebuah brand atau merek. Kemudian yang kedua ada merek mempunyai tujuan yang pasti baik, yang pasti untuk brand dan atau merek itu dibuat bukan buat untuk hal yang jelek. Yang ketiga itu memiliki keunikan daripada pesaingnya lain. Ya, pasti kita menjual bedanya. Misalnya kita bikin suatu butter. Nah, apa sih yang bedanya dari butter ini sama butter pesaing yang lain? Kita bisa jawab kalau misalnya butter ini harganya lebih murah, terus juga lebih affordable, terus juga lebih enak karena terbuat dari susu dan lain sebagainya. Itu kita bisa jelasin dan itu menjadi salah satu hal yang unik dan menarik untuk bisa dibeli sama customer gitu. Kita lanjut ke materi 5. Untuk materi kelima ini ada produk branding. Branding produk atau produk branding itu adalah sebuah simbol atau desain yang memberikan produk kita menjadi punya identitas yang berbeda dengan orang lain. Nah, untuk branding produk ini kita bisa temui di mana aja ya, bisa kita lihat di mana aja, kayak di toko, supermarket, dan lain sebagainya yang memberikan produk ini menjadi lebih unik dan sebagai konsumen. Nah, untuk memberikan si produk branding ini kita mempunyai atau memiliki elemen-elemen penting ya untuk didapatkan, kayak dimulai dari logo, terus juga ada desain, dari warna, ukuran, sampai ke pesan itu agar menjadi terhubung ke konsumennya seperti itu. Untuk sebagai contoh mungkin kita bisa lihat dari produknya Wardah kali ya, karena kan produk Wardah itu skincare yang identik dengan warna hijau toska itu atau biru toska, terus juga dengan menggunakan hijab. Jadi kalau misalnya kita ke mall atau misalnya kita ke toko-toko yang ada beauty-nya itu, kalau misalnya kita lihat ada warna hijau toska atau biru toska, berarti kita udah tahu kalau oh ini Wardah gitu. Terus juga identik dengan sampai ke produk-produknya juga ada yang warna hijau toska atau biru toska. Terus juga kalau misalnya kita ke misalnya aksesoris ada pink flash atau pink berry itu namanya. Nah, kita karena identik nama si brandnya itu adalah pink, jadi dia nuansanya itu nuansa cewek-cewek pink gitu, dari mulai alat-alatnya, dari mulai aksesorisnya dia banyaknya warna pink, sampai ke stiker-stiker dan lain sebagainya itu adalah warna pink gitu. Jadi itu merupakan identik dan juga khasnya dari setiap brand. Untuk dari contoh dari produk branding ini akan ditampilkan di sebagai berikut.
banyak sekali manfaat ya. Di antaranya itu bikin konsumen jadi nggak bingung kalau misalnya ke pasaran, kalau misalnya ke toko-toko itu jadi kayak ada tandanya. Nih kalau misalnya aku mau cari Wardah yang tadi, misalnya aku mencari Wardah karena dia udah identik dengan warna hijau, jadi oh ini si Wardah di sini gitu. Terus kalau misalnya aku mau ke Pink Flash, oh di sini tempatnya karena dia warnanya pink gitu. Jadi lebih memudahkan si konsumen juga untuk mencari kita gitu. Kemudian juga untuk merek produk yang diposisikan dan diarahkan secara unik itu pada suatu segmen. Kemudian juga ada memberikan produk yang memungkinkan suatu merek memperoleh diferensiasi dan menghargai perbedaan merek jauh lebih mudah jika merek produk tersebut itu terkenal. Kemudian di sini ada strategi dalam membangun produk branding di era digital. Ini ada 5 ya. Yang pertama itu kita tentukan dulu memposisikan unik si produk kita. Kemudian yang kedua itu ada kembangkan pesan yang konsisten. Ketiga itu ada ciptakan identitas visual yang tepat, kayak misalnya logo kali ya, itu harus tepat, nama brand yang tepat. Juga kalau misalnya mau iklannya yang tepat dengan visualisasi yang betul. Yang keempat itu ada kenali audiens kita. Kita harus kenali audiens kita itu untuk siapa, kayak misalnya contoh dari brand Pink Flash itu skincare yang biasanya di target audiensnya itu di anak muda ya yang masih sekolah tapi mau kelihatan tetap fresh, segar. Gimana caranya jadi dia yang harganya affordable, dia masuknya ke target anak-anak remaja. Nah beda kalau misalnya Wardah. Kalau Wardah dia lebih ke skincare yang bisa yang bisa dipakai oleh orang-orang dewasa ataupun ibu-ibu muda seperti itu. Dan itu juga merupakan harganya yang berbeda ya, ada audiens yang beda gitu. Yang kelima itu ada temukan saluran yang tepat untuk keterlibatan. Nah kalau misalnya kita jual si Wardah atau skincare ini di tempat sepak bola itu kayaknya agak kurang menarik gitu ya. Jadi kita kalau misalnya mau jual di tempat bola itu biasanya kopi, rokok dan sebagainya. Tapi kalau misalnya kita mau jualnya skincare itu kita bisa ke mall, kalau ada event-event kita bisa ke tempatnya di konser-konser gitu. Lanjut kita ke materi yang ke-6. Untuk di materi ke-6 ini ada city branding. City branding atau branding itu merupakan salah satu proses strategi pemasaran yang seringkali diterjemahkan sederhana oleh kegiatan beriklan. City branding itu merupakan suatu proses dari sebuah branding, yang branding ini merupakan aktivitas pembentukan citra yang baik yang dibentuk melalui berbagai macam publisitas seperti iklan, film, koran dan sebagainya dengan pembenahan fitur produk yang sesuai dengan citra yang ingin dibentuk. Nah, untuk city branding ini adalah strategi untuk membuat suatu tempat itu berbicara kepada masyarakat. Nah, otonomi pemerintahan daerah dituntut untuk lebih kreatif dalam melakukan pemasaran daerahnya ya, karena itu salah satu upaya untuk melakukan city branding seperti itu. Nah untuk tujuan city branding ini ada beberapa, yaitu membuat kota atau daerah tersebut menjadi lebih dikenal. Kemudian ada memperbaiki citra kota, mungkin yang sebelumnya citra kotanya tersebut adalah jelek di mata orang-orang, setelah adanya city branding itu bisa lebih jauh dikenal lebih baik seperti itu. Kemudian yang ketiga ada menarik wisatawan domestik maupun wisatawan asing untuk datang ke daerah tersebut untuk berkunjung, baik itu untuk menjual produknya atau perdagangannya, atau mau melihat wisatawannya, atau mau melihat daerah wisatanya seperti itu. Yang keempat untuk menarik investor untuk berinvestasi di daerah tersebut. Nah, yang kelima ada meningkatkan perdagangan seperti itu. Untuk sebagaimana contoh bisa kita lihat pada universitas kita di Inaba itu membuat city branding yaitu Cibaduyut ya. Iya, betul Neng, di sini banyak yang pengrajin sepatu. Di sini juga hampir semua produk sepatu, selain sepatu juga ada tas, dompet. Emang si Neng bukan dari Bandung ya? Oh iya Pak, saya dari Jakarta, kebetulan baru pindah. Oh, dari Jakarta. Ya. Betul Neng, di sini banyak tukang sepatu, mulai sepatu laki-laki, perempuan juga banyak. Banyak berarti ya. Termasuk sepatu ini juga kayak gini. Oh iya, kebetulan lagi cari sepatu ini sih Pak. Iya ada. Kalau boleh tahu juga nih Pak, kenapa Cibaduyut namanya Cibaduyut ya Pak ya?
Ya Cibaduyut istilahnya dulu terkenalnya itu bukan sepatu sih Neng. Cibaduyut itu terkenalnya pesantren waktu itu, pesantren yang apa tuh kiainya Mama Jarkasih waktu dulu itu terkenalnya Cibaduyut. Maaf ya, bukan sepatu, tapi pesantren. Jadi bisa nyampe mancanegara, daratan Asia itu terkenalnya pesantren gitu. Ya awal mulanya Cibaduyut, dan Cibaduyut juga itu ngambil nama dari pohon Neng. Dulu ada pohon tidak ada di negara manapun terkecuali ada di Cibaduyut, namanya pohon baduyut gitu. Bukan apa ya, bukan berarti kita memuja pohon, bukan. Jadi tidak ada itu nama pohon baduyut yang akhirnya dinamain itu Cibaduyut gitu. Ci itu air, baduyut itu nama pohon gitu. Waktu zaman apa tuh ya istilahnya berdirinya pesantren itu gitu. Jadi pesantren itu Ya, ya Pak ya terkenalnya mungkin kalau kenapa bisa jadi banyak orang rajin Cibaduyut. Jadi waktu zaman dulu itu orang Cibaduyut itu intinya otodidak gitu. Kalau bikin sepatu itu mungkin karena kemajuan zaman yang akhirnya banyak istilahnya pendatang dari mulai apa tuh luar negeri istilahnya yang ke pesantren dari daratan Asia yang akhirnya Cibaduyut itu tuh emang orang kreatif ya, namanya orang kreatif. Iya. Yang akhirnya bikin sepatu yang akhirnya jadi sepatu beneran gitu. Jadi itu Cibaduyut itu tidak ada istilahnya bikin pabrik, itu home industry Neng. Oh, home industry ya Pak ya. Home industry, kerjaan rumah gitu. Tapi kemajuan zaman sekarang di Cibaduyut itu bukan terkenalnya sepatu aja. Dari mulai dompet, tas, istilahnya fashion gitu. Cibaduyut itu banyak gitu. Ya, Makasih banyak ya Pak atas informasinya. Jadi saya tahu sejarah Cibaduyut dari Bapak langsung gitu. Iya, betul. Kita jadi memasarkan sebuah daerah yaitu Cibaduyut karena dulunya Cibaduyut itu terkenal dengan sepatu atau berbahan yang kulit seperti jaket, seperti dompet, sepatu dan sebagainya. Karena seiring berjalannya waktu Cibaduyut itu memiliki pemerosotan daerah atau pemerosotan perdagangan dikarenakan sudah adanya online shop dan lain sebagainya yang lebih murah harganya dibandingkan dengan Cibaduyut. Nah, jadi kita memiliki niat untuk memperbaiki citra dari si kota Cibaduyut tersebut ini menjadi lebih baik, yaitu dengan cara membuat film tentang Cibaduyut seperti itu. Kita jadi memberitahu bagaimana caranya membuat sendal, membuat sepatu, dan mulai dompet, jaket dan lain sebagainya hingga menjadi suatu produk di daerah tersebut atau historical dari sebuah daerah Cibaduyut tersebut seperti itu. Kemudian, seberapa besar sih mengukur kegiatan dari kekuatan city branding ini? Nah, untuk mengukur kesadaran dari masyarakat tentang keberadaan kota atau pengetahuan tentang kota tersebut, itu kemudian kita harus menanyakan berapa banyak orang yang tahu tentang daerah tersebut. Jadi kita bisa tanya, misalnya contoh kayak tadi Cibaduyut, seberapa besar sih si Cibaduyut ini orang-orang tahu gitu. Kemudian faktor tempat yang berkaitan dengan persepsi seperti fisiknya, seperti keindahan kotanya dan lain sebagainya. Kalau Cibaduyut kan itu terkenalnya dengan sepatu. Jadi kalau misalnya kita tanya tentang dari Cibaduyut, apa sih yang diketahui tentang Cibaduyut, pasti mereka jawabnya sepatu gitu. Ataupun misalnya kayak Lembang, itu terkenalnya sama apa, sama cuacanya yang dingin dan lain sebagainya kayak gitu. Kalau Ciamplas dengan jalannya yang sepi, yang tengah kota gitu. Terus juga ada pemanfaatan potensi yang dimiliki oleh kota tersebut. Nah, kesempatan untuk mendapatkan pendidikan bagi masyarakat yang tinggal di dalamnya itu kemungkinan yang mencari pekerjaan dan lain sebagainya. Karena dengan adanya Cibaduyut yang kemarin itu sempat kurang dikarenakan ada online shop menjadikan dari si UMKM Cibaduyut tersebut yang bikin sepatunya menjadi merosot penjualannya. Makanya pemerintah harus membuat kreativitas dalam melestarikan si daerah tersebut. Berhubungan dengan wisatawan, warga dan investor untuk mengukur daya tarik kota sebagai tempat untuk mengunjungi tempat yang tinggal.
berhubungan dengan wisatawan, warga, dan investor yang mengukur daya tarik kota sebagai tempat untuk mengunjungi dan tempat tinggal. Kemudian juga ada mengedepankan keramahan penduduk, terus juga kemungkinan untuk menemukan sebuah komunitas perkumpulan di mana dapat dengan mudah menyesuaikan diri dan mendapatkan perasaan yang aman. Seperti itu.